You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez sudah nggak kuat? Adrenalin jadi obat. Tapi masih menang sprint dan race di Assen, wow. Marc Marquez juga meraih kemenangan gemilang di akhir pekan balapan MotoGP di Assen, meskipun mengalami kecelakaan 2 kali pada hari Jumat yang membuatnya kesakitan. Marc Marquez mengaku merasa hancur secara fisik setelah balapan MotoGP di Assen. Meskipun mengalami 2 crash pada hari Jumat, ia kembali mencatatkan kemenangan ganda, yang ketiga berturut-turut, yang ke-6 di musim MotoGP 2025 ini. Berkat kerjasama yang luar biasa dengan tim dan senjata Ducati Desmosedici EP25, ia berada di puncak dengan surplus C68 atas pengejar pertama di klasemen Alex, dan 126 atas Pecco Bagnaia. Pembalap pabrikan Ducati itu menjalani sesi hari Jumat yang berat di GPX Belanda setelah mengalami cedera ringan di awal FP1. Beberapa jam kemudian, ia jatuh untuk kedua kalinya selama latihan bebas. Meskipun tidak mengalami cedera serius, Marc Marquez mengatakan bahwa kecelakaan hari Sabtu memengaruhi pendekatannya terhadap sisa akhir pekan, tetapi ia tetap berhasil meraih kemenangan di balapan sprint dan balapan utama hari Minggu. Meskipun memulai dari posisi keempat di grid. Juara dunia 8 kali itu mengakui bahwa ia mengatasi rasa sakit fisik itu berkat adrenalin, tetapi ia merasa badannya remuk pada Minggu pagi sebelum balapan. Adrenalin adalah penghilang rasa sakit terbaik yang ada. Ini selalu menjadi obat saya. Minggu pagi badan saya serasa hancur. Saat pemanasan saya merasa tidak nyaman dan berkata, saya tidak bisa balapan, kata pebalap Cervera itu kepada media TNT Sport. Namun, saat balapan, adrenalin adalah penghilang rasa sakit yang terbaik. Sekarang saya akan beristirahat 2 atau 3 hari untuk memulihkan diri dari benturan di tulang rusuk, jari, lengan, dan seluruh tubuh saya. Karena kecelakaan besar ini tidak sama pada usia 20 tahun dibandingkan dengan pada usia 32 tahun, tambahnya. Marc Marquez mencetak skor maksimal, 37 poin, di Assen, Mugello, dan Aragon, memberikan pukulan telak bagi para pengejarnya. Dalam 2 balapan terakhir, ia menang di sirkuit yang biasanya tidak terlalu ramah baginya selama musim-musim sebelumnya. Dengan Ducati pabrikan ini, segalanya tampak lebih mudah baginya. Secara paradoks ia menang di saat-saat sulit dan membuat kesalahan di saat-saat mudah. Di Assen, ia bukanlah pembalap tercepat di lintasan, tetapi dia mampu mengendalikan balapan sesuai keinginan dia, berusaha mempertahankan posisinya dari serangan Alex Marquez di sprint dan Marco Bezzecchi di balapan panjang hari Minggu. Istirahat seminggu dan kemudian kejuaraan MotoGP akan dimulai lagi di Sachsenring, sirkuit yang secara historis sangat cocok untuknya karena banyaknya tikungan ke kiri. Namun, akhir pekan di Assen dirusak oleh cedera saudaranya Alex Marquez. Saya sangat senang, tapi nggak 100% karena adik saya mengalami patah jari dan saya berharap dia pulih dengan baik. Pertama-tama karena dia adalah rival utama saya di kejuaraan dan saya ingin semua rival berada di lintasan. Dan kemudian karena dia adalah adik saya, pungkasnya. Alex telah menjalani operasi kecil dan bertujuan untuk kembali ke lintasan di EP Jerman. Apakah dengan cedera Alex ini benar-benar membuat segalanya jadi lebih mudah bagi Marc? Karena hanya Alex yang rata-rata bisa mendekatinya di setiap balapan. Sementara itu, Marc Marquez dibela juru ramal MotoGP sebagai manusia langka, tudingan Ducati bikin motor khusus cuma omong kosong. Pembalap Ducati, Marc Marquez, mendapatkan sorotan dari Marco Melandri menyusul penampilan apiknya hingga balapan ke-10 MotoGP 2025 berakhir. Hegemoni Marquez di pentas persaingan kelas utama musim ini masih belum terbendung hingga berakhirnya GP Belanda di sirkuit Assen akhir pekan kemarin. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut memetik hasil sempurna meski pada seri kali ini dia tidak mampu menggenggam pole position saat kualifikasi berjalan. Sesi sprint race dan Grand Prix disudahi dengan kemenangan mutlak yang membuat Marquez semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dari 2 kemenangan tersebut, Marquez kini sudah meraih total 307 poin untuk semakin menjauh dari rival terdekat yang merupakan adiknya sendiri Alex Marquez. Andalan Gresini Racing itu tertahan di peringkat kedua dengan selisih 68 poin usai mengalami crash di EP Belanda kemarin.
Hebatnya Marquez pada musim ini sebagai rekrutan anyar Ducati sudah melampaui rekan setimnya Francesco Bagnaia yang berlabel pembalap utama. Murid Valentino Rossi itu masih terseok-seok, dengan tertahan di peringkat ketiga dengan tertinggal 126 angka dari Marquez. Tak ayal, penampilan peraih 8 gelar juara dunia tersebut menjadi sorotan utama banyak pihak, tak terkecuali bagi mantan pembalap MotoGP Marco Melandri. Pria yang acap kali dicap sebagai juru ramal MotoGP usai menjadi pengamat tersebut membantah bahwa Ducati menyiapkan motor khusus bagi Marquez sejak kedatangannya. Bagi Melandri, kehebatan yang ditunjukkan rider berusia 32 tahun tersebut tidak lepas dari bakat hebat yang dimiliki serta pengalamannya yang segudang. Bakat hebat seorang Marquez tersebut sudah tercium sejak pertama kali naik ke kelas tertinggi bersama Repsol Honda pada musim 2013 lalu. Berlabel sebagai rookie alias pendatang baru, Marquez langsung melejit dan menjadi fenomena di tengah nama-nama besar seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Ya, dia langsung merebut gelar sebagai juara dunia di musim pertamanya dengan mengendarai motor RC213V milik Honda. Tidak, saya tidak bermaksud seperti itu, kata Melandri, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Tapi saya mengatakan sesuatu yang telah saya katakan sejak 2013, setelah pertama kali saya melihatnya di lintasan dengan motor MotoGP. Tuturnya menambahkan. Karena hal itu, Melandri tak sungkan melabeli Marquez sebagai manusia langka dalam perjalanan sejarah olahraga balap motor paling bergengsi di dunia tersebut. Marc Marquez bukan hanya seorang juara, tapi juga fenomena absolut, salah satu yang bisa dihitung dengan jari jika Anda melihat sejarah balapan ini, ucap Melandri. Di mata Melandri, keberhasilan sosok yang identik dengan nomor 93 itu untuk tampil lebih hebat lagi merupakan sebuah pembuktian bahwa dirinya belum habis. Marquez sendiri sempat menyatakan ingin pensiun usai mengalami crash horor di sirkuit Jerez, Spanyol pada 2020 lalu dan ditambah dengan krisis yang menimpa Honda. Dia adalah yang terkuat selama beberapa musim, bahkan tanpa memiliki motor terbaik di tangannya, karena bukan baru kemarin saja Honda bukan motor terbaik lagi, ucap Melandri. Kemudian apa yang terjadi menimpanya, dan kami semua bertanya-tanya apakah dan bagaimana dia akan kembali. Sekarang Marquez membuktikannya kepada kami, sama seperti dia menunjukkan kepada kami seperti apa dirinya dan betapa laparnya ia, imbuhnya. Sementara itu, pengamat akui Marc Marquez punya kekuasaan yang dahsyat pada MotoGP 2025. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menilai jalannya kompetisi musim ini dikendalikan sepenuhnya oleh kondisi Marc Marquez. Bertindak sebagai rekrutan terbaru tim pabrikan Ducati tak membuat mentalitas Marquez surut untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Rider berjuluk Baby Alien itu menggoreskan hasil yang lebih moncer dibandingkan dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia hingga sejauh ini. Setidaknya usai 10 balapan tuntas digelar, Marquez masih kokoh mengungguli murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut di papan klasemen. Menorehkan total 307 poin, Marquez berjarak 126 angka dengan Bagnaia yang masih belum beranjak dari peringkat ketiga. Catatan gila telah diukir pembalap berusia 32 tahun itu di mana dia nyaris selalu memang pada sesi sprint race atau balapan mini. Dari 10 kali sesi yang sudah digelar, Marquez menorehkan 10 podium dengan 9 kemenangan yang membuatnya dominasinya tidak terbantahkan. Adapun untuk balapan utama sendiri, peraih 8 gelar juara dunia itu mengukir 9 podium dengan 6 kemenangan. Dominasi tersebut masih berpeluang besar berlanjut mengingat Marquez tampak cukup nyaman dengan kinerja Desmosedici EP25. Tak ayal, dominasi Marquez tersebut turut mengundang sorotan dari pengamat MotoGP, Carlo Pernat untuk memberikan komentarnya. Pria asal Italia itu menilai Marquez memiliki kendali sepenuhnya pada MotoGP 2025 melalui hasil dan penampilannya di lintasan. Para pembalap lain masih akan kesulitan untuk meraih kemenangan jika Marquez tampil prima. Kami berada di kejuaraan di mana Marquez melakukan apa yang dia inginkan, kata Pernat, dilansir dari laman Motosan. Satu-satunya hal yang bisa dibayangkan adalah dia tidak prima secara fisik, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, Pernat tidak kaget dan menilai Marquez bisa mencapai titik ini setelah dia berjuang keras melewati masa sulitnya bersama Honda. Sebaliknya, terlepas dari tahun-tahun yang telah Marquez habiskan, dia telah menempatkan dirinya di tempat fisiknya sekarang ini, ucap Pernat. Tentu saja tidak seperti sebelumnya, karena semua kecelakaan dan operasi yang dia jalani ada di sana, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, mantan manajer Valentino Rossi itu kembali mengingatkan bahwa Marquez merupakan pembalap yang memiliki bakat besar. Dia adalah fenomena yang bisa menentukan persaingan gelar juara musim ini. Tetapi dia adalah sebuah fenomena, saya ulangi, ucap Pernat. Semua orang melawan Marquez, Marquez melawan semua orang, atau Marquez melawan dirinya sendiri, hanya dengan cara ini dia bisa kehilangan gelar juara dunia, imbuhnya.